Ada sebuah hikmah, sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya laisal aqil alladhi ya'rifu al-khaira minasyarr wa innamal aqil alladhi ya'rifu khairal khairain wa syarra syarrain. Orang yang berakal, orang yang pintar itu bukanlah orang yang bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Orang yang pintar itu yang bagaimana? Orang yang bisa membedakan dengan yang baik yang baik dari yang buruk itu tidak dianggap sebagai orang pintar. Semua orang selama dia adalah manusia, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi orang yang pintar itu yang apa? Orang yang berakal itu yang bagaimana? Maka laisal aqil alladhi ya'riful khaira minasyarr. Orang yang berakal itu bukanlah orang yang tahu bisa membedakan baik dari yang buruk. Wa innamal aqil alladhi ya'rifu khairal khairain. Orang yang berakal itu adalah orang yang tahu di antara dua kebaikan itu mana yang lebih baik. Wa ya'rifu syarra syarrain, dan tahu di antara dua keburukan itu mana yang lebih buruk. Orang yang berakal itu tahu ketika menghadapi ada dua hal yang baik, dia tahu mana yang lebih baik, yang itu akan dijalankan, dan ketika menghadapi dua hal yang sama-sama buruk, dia akan tahu, bisa membedakan mana yang lebih buruk, sehingga yang lebih buruk itu yang akan lebih dahulu untuk ditinggalkan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang utama, bulan di mana pahala digandakan, bulan di mana di situ ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di mana disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis yang tidak disepakati apakah dia hadis sahih atau tidak, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Orang yang melakukan perbuatan baik, perbuatan sunnah di bulan Ramadan itu seperti orang yang melakukan perbuatan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda fihi 70 faridah fi masiwa. Orang yang melakukan perbuatan ibadah di bulan Ramadan itu seperti pahala orang yang melakukan 70 ibadah di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang melakukan perbuatan baik apapun itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi perbuatan baik apa yang harusnya kita gunakan, yang harusnya kita lakukan? Karena waktu kita itu terbatas, umur kita itu terbatas. Dalam satu hari kita hanya punya masing-masing 24 jam. Kita tidak mungkin melakukan semua ibadah yang ada. Kita juga tidak akan mampu untuk melakukannya. Tenaga kita terbatas, apalagi orang yang berpuasa. Maka orang yang berakal itu adalah yang tahu mana yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan ini. Bukan hanya sekedar melakukan yang penting baik. Apa kebaikan yang perlu dilakukan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam qadar, di Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Jadi melakukan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, pahalanya besar. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Ibadah apa yang harus kita dahulukan ketika datang bulan Ramadan? Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya turunnya Al-Quran, Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu berbeda dengan cara Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran, kitab Taurat diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan secara bertahap. Bahkan Al-Quran diturunkan dalam dua kali jalan. Pertama kali Allah SWT menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz sampai ke
langit dunia. Ada satu tempat di langit dunia itu yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itulah tempat di mana Allah menurunkan sekaligus Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun, selama masa Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan faraqnahu, Al-Quran itu kami bagi-bagi. Litaqra'ahu 'alan nas 'ala agar kamu menyampaikan, membacakan kepada orang-orang itu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan secara bertahap. Jadi ketika datang bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran, maka yang paling utama untuk ibadah yang paling utama dilakukan di bulan Ramadan antara lain adalah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Para ulama mereka juga memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk ibadah yang agung ini. Bahkan sebagian ulama mereka tidak melakukan aktivitas apapun selain membaca Al-Quran. Imam Malik bin Anas yang setiap harinya mengajar hadis, menyampaikan hadis kepada para murid-muridnya, ketika datang bulan Ramadan beliau tidak mengajar. Beliau fokus hanya membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana pahala untuk membaca Al-Quran itu lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya, dan juga dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Maka seperti yang kita tekankan di awal, orang yang berakal itu adalah yang tahu mana yang lebih baik dari kebaikan-kebaikan yang ada, memilih mana kebaikan yang paling utama untuk dilakukan. Maka yang paling utama dilakukan di bulan Ramadan antara lain adalah membaca Al-Quran. Para imam, para ulama disebutkan bahwa ketika datang bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran lebih rajin, lebih giat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Imam Syafi'i misalnya disebutkan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Kemudian Rasulullah SAW sendiri disebutkan bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu selalu simaan dengan malaikat Jibril, simaan Al-Quran. Jadi menyetorkan apa yang telah disampaikan kepada beliau dari wahyu Al-Quran dan dibacakan dan disimak oleh malaikat Jibril. Jadi yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ibadah utama yang salah satu ibadah utama yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan adalah untuk membaca Al-Quran. Seberapa banyak kita perlu membaca Al-Quran? Sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Jadi membaca Al-Quran adalah kesempatan yang paling baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Selain itu, tentu saja yang ibadah yang paling utama untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah puasa itu sendiri. Karena bulan Ramadan adalah juga syahrul siyam. Allah SWT menyebutkan bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu, setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia itu pahalanya baginya sendiri. Jadi setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia itu pahalanya ditentukan oleh Allah SWT. Al-hasanatu bi'asyri amsalha ila 700 dhif. Setiap perbuatan baik itu akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Jadi ketika kita melakukan sholat, bisa jadi pahala yang kita dapatkan itu 10 kali, bisa jadi 700 kali. Ketika kita bersedekah, bisa jadi pahala yang didapatkan itu 10 kali lipat dari uang yang kita berikan, atau bisa jadi 70 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Allah SWT menyebutkan bahwa setiap amal perbuatan manusia itu pahalanya untuk dirinya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi catatan tentang berapa pahala yang didapatkan oleh manusia ketika berpuasa itu tidak dipegang oleh malaikat, karena Allah SWT yang membalas sendiri pahala puasa. Tidak sesuai dengan ketentuan bahwa setiap perbuatan baik akan dilipatkan 10 sampai 700. Jadi orang yang berpuasa itu pahalanya bisa lebih dari 700 kali, karena Allah SWT sendiri yang akan
memberikan ganjaran, memberikan pahala. Kenapa pahala puasa itu lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang lain? Karena puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Orang sholat bisa saja dia muncul dalam hatinya rasa riya, suka untuk dilihat orang lain. Bisa muncul dalam hatinya rasa ujub, bangga ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi puasa itu tidak bisa dipamerkan. Orang tidak tahu kalau kita sedang puasa atau tidak. Bahkan kalau kita mengaku puasa, bisa saja kita diam-diam minum atau makan tanpa diketahui oleh orang. Karena puasa itu ibadah yang sifatnya meninggalkan, bukan melakukan. Maka puasa itu menjadi pahala yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa Allah SWT membanggakan pahala puasa itu dengan berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang tersebut meninggalkan keinginannya, meninggalkan syahwatnya, dan meninggalkan makanannya demi untuk aku. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang tentunya paling besar dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun pahala ini tetap sama. Pahala puasa ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena Allah SWT yang mengganjar sendiri pahala itu. Berapa jumlah yang akan diberikan, berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Setiap perbuatan baik pahalanya ditentukan. Bisa jadi dia mendapatkan 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat, itu batas maksimalnya. Tapi pahala puasa itu bisa lebih dari itu. Kemudian selanjutnya, perbuatan ibadah apa lagi yang perlu kita manfaatkan waktu bulan Ramadan untuk mengerjakannya? Rasulullah SAW memberikan janji di bulan Ramadan bahwa orang yang melakukan perbuatan ibadah ini, dia akan diampuni dosanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dia akan diampuni dosa yang telah dilakukan sebelum bulan tersebut. Dan juga dalam hadis ini beliau juga melanjutkan, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang bangun untuk sholat di bulan Ramadan, qama itu qiyam. Qiyam itu adalah bangun di malam hari di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, juga akan diampuni dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah yang juga perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satu ibadah terbaik yang perlu dilakukan di bulan Ramadan adalah melakukan qiyam. Qiyam itu artinya adalah bangun untuk sholat di malam hari terutama. Bagaimana cara melakukan qiyam di bulan Ramadan? Qiyamul lail atau sholat di malam hari itu dikenal dengan nama sholat tahajud. Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam itu bangunlah untuk bertahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah bagimu. Sementara kalau di bulan Ramadan namanya tarawih, karena tarawih dan tahajud itu sama-sama sholat malam. Bedanya kalau tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, dua-duanya sama-sama qiyamul lail, sama-sama sholat malam. Berapa banyak kita melakukan sholat tarawih, dan bagaimana cara kita mengerjakan sholat tarawih? Sholat malam itu secara umum kriterianya, tata caranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sholatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukumus subh falyusalli rak'atan tutirahu ma qad shalla. Sholat malam itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Jadi tata cara mengerjakan sholat malam, baik tahajud ataupun tarawih, kalau di bulan Ramadan itu tarawih, adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seberapa banyak? Sebanyak berapapun jumlahnya,
tidak ada batasan. Batasannya adalah waktu. Jadi sampai sebelum fajar. Karena beliau menyebutkan fa idza khasya ahadukumus subh falyusalli rak'ah. Kalau takut akan datang subuh maka berhenti dari melaksanakan salat sunnah itu dan diakhiri dengan salat witir 1 rakaat atau rakaat ganjil yang menjadi penutup bagi semua salat yang dilakukan sebelumnya. Jadi salat malam itu dilakukan 2 rakaat. Jumlahnya boleh berapapun, boleh cuma 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan witir, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat, bahkan boleh 100 rakaat. Yang penting dilakukan 2 rakaat. Kalau di zaman Rasulullah SAW sendiri, berapa kali beliau melaksanakan sholat malam? Disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan bahwasanya mazad Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Jadi salat malam baik itu tarawih ataupun tahajud, Nabi SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Tapi 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu la tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan kamu tanyakan bagaimana bagusnya salat beliau, bagaimana panjangnya salat beliau. Jadi meskipun beliau mengerjakan salat malam itu hanya 11 rakaat, itu bisa memakan waktu dari malam sampai subuh karena tiap rakaat beliau membaca surat-surat yang panjang. Maka kalau ingin mengerjakan 11 rakaat dengan niatan mengikuti Rasulullah SAW, maka baik, karena Nabi juga mengerjakan salat sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat itu adalah 8 rakaat qiyam dan 3 rakaat witir. Tapi kalau ingin mengikuti cara Rasulullah SAW salat 11 rakaat, maka juga yang dibaca bukan hanya Qul huwallahu ahad, tapi beliau membaca itu kadang 1 rakaat itu yang dibaca adalah Al-Baqarah, bukan hanya 1 ayat tapi 1 surat. Surat Al-Baqarah itu berapa juz? Itu dalam 1 rakaatnya, dalam 1 kali berdirinya. Sedangkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengumpulkan manusia untuk sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih bersama-sama di masjid, karena di zaman Rasulullah SAW beliau tidak mengerjakan sholat jamaah, sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Kenapa? Beliau pernah sholat sendirian di bulan Ramadan, sholat malam, sholat sunnah. Ketika ada seorang sahabat yang tahu Nabi sedang mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih, tiba-tiba dia bermakmum di belakang Nabi. Besoknya dia cerita ke orang-orang. Akhirnya banyak orang yang tahu bahwa Nabi malam hari juga melaksanakan sholat. Akhirnya yang bermakmum di belakang Nabi lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ketika sudah banyak orang yang berjamaah bersama Rasulullah SAW, pada malam berikutnya mereka yang datang ke masjid itu jauh lebih banyak lagi. Tapi ketika mereka menunggu, Nabi tidak keluar-keluar ke masjid, tidak keluar dari rumah beliau. Akhirnya Nabi tidak pernah mengerjakan sholat jamaah lagi di situ. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau sengaja tidak keluar karena beliau takut kalau beliau melaksanakannya Allah akan mewajibkan bagi umatnya. Karena syariat itu belum final di zaman Rasulullah SAW. Syariat itu masih ditambah, masih dikurang. Maka bisa jadi kalau Nabi melaksanakan sholat malam itu secara berjamaah, nanti akan diwajibkan, dan itu akan beliau takut akan membebani umat beliau. Banyak hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau meninggalkan atau beliau menyebutkan bahwa satu hal tertentu itu tidak diwajibkan karena beliau tidak ingin untuk membebani umat beliau. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya bukan karena takut membebani umatku, maka aku pasti akan memerintahkan, aku pasti akan mewajibkan setiap orang yang mau untuk mengerjakan salat untuk bersiwak terlebih dahulu. Tapi karena takut membebani umatnya, beliau tidak memerintahkan untuk bersiwak karena nanti takut Allah akan mewajibkan. Dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban berhaji,
orang yang mampu untuk haji wajib berhaji. Ada orang yang bertanya, "Aku amin ya Rasulullah, apakah kami harus berhaji tiap tahun?" Beliau diam, tidak menjawab. Sampai diulang, "Aku amin ya Rasulullah, apakah kami harus berhaji tiap tahun?" Sampai 3 kali beliau tidak menjawab dan beliau menjelaskan, "Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Dzaruni ma turiktum." Kalau aku jawab iya, maka hal itu akan menjadi kewajiban. Jadi haji akan menjadi wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak mungkin akan mampu untuk berhaji tiap tahun. Maka dzaruni ma turiktum. Biarkan saja yang kalian tidak diperintahkan, yang tidak dijelaskan bagi kalian, jangan tanya. Yang tidak diwajibkan, jangan minta untuk diwajibkan. Begitu pula dengan yang tidak diharamkan, jangan minta untuk diharamkan, karena syariat itu belum final di waktu itu. Jadi ini juga tarawih di zaman Rasulullah SAW itu tidak beliau lakukan karena beliau takut akan diwajibkan bagi umat beliau, sehingga beliau takut akan membebani umat beliau. Maka sampai beliau meninggal pun tidak ada tarawih berjamaah di masjid. Ada tarawih berjamaah tapi bukan satu imam. Jadi tarawih itu dilakukan berjamaah sendiri-sendiri. Ada satu orang yang mengimami 10 orang, ada nanti di tempat lain satu imam mengimami jumlah yang lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi tarawih dilakukan berjamaah tapi tidak dilakukan bersama-sama dengan satu imam. Begitu pula di zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar. Umar melihat bahwa orang-orang itu berjamaah tarawih sendiri-sendiri, berpecah-pecah, terpisah-pisah. Maka beliau memerintahkan untuk menjadikan sholat tarawih itu dilakukan bersama-sama dengan satu imam. Dan di zaman Umar itu beliau mengerjakan sholat tarawih sebanyak 21 rakaat 23 rakaat, dan itulah yang kemudian dilakukan atau diikuti oleh para ulama setelah beliau. Jadi ini yang ibadah yang juga perlu untuk dilakukan. Bulan Ramadan perlu untuk dimanfaatkan untuk melaksanakan qiyam, salat malam, karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa dengan pahala tertentu. Jadi beliau menekankan untuk melakukan ibadah ini terutama di bulan Ramadan, karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, yang melaksanakan salat malam dengan syarat dia melakukannya itu karena dasar iman, bukan hanya karena ikut-ikutan, wahtisaban, dan juga karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena agar dilihat oleh orang lain, maka semua dosa yang telah dilakukan sebelumnya akan diampuni oleh Allah SWT. Ibadah apa lagi yang perlu dilakukan di bulan Ramadan? Rasulullah SAW disebutkan dalam salah satu sifatnya bahwasanya karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Jadi beliau kalau memberikan sedekah itu tidak main-main, dan beliau tidak pernah memperhitungkan ketika memberikan apapun kepada orang lain. Pernah Rasulullah SAW itu beliau menggunakan surban di leher beliau, kemudian ada orang Badui tiba-tiba datang dan menarik surban beliau, selendang beliau, ditarik dengan paksa, tapi beliau tidak marah. Bahkan beliau tersenyum dan memberikan selendang yang beliau pakai itu kepada orang tersebut. Pernah ada orang juga, orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian waktu itu Rasulullah SAW sedang punya banyak kambing, karena beliau mendapatkan jatah khumus dari ghanimah, dari rampasan perang. Beliau memiliki banyak kambing, yang kambingnya itu bukan hanya 1-2 ekor, bukan hanya 10-20 ekor, tapi ratusan. Yang disebutkan bahwa satu lembah itu penuh dengan kambing. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah kambing yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ketika ada tamu tersebut datang kepada Nabi, beliau memberikan semua kambing yang ada di lembah itu kepada orang tersebut, sehingga ketika dia pulang kepada kaumnya, dia kemudian menyampaikan testimoni. Ketika bertemu dengan Nabi, dia menyampaikan kepada orang-orang, ayuhanas aslimu, wahai sekalian manusia, kita pantasnya untuk masuk Islam. Kenapa? Karena aku telah bertemu dengan orang yang dia itu ketika memberikan sedekah itu dia tidak takut
jatuh miskin sama sekali. Jadi Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang paling dermawan di antara orang yang ada di masa itu oleh para sahabat, baik oleh para sahabat bahkan juga oleh musuh-musuh beliau, oleh orang-orang kafir, beliau juga dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tapi meskipun Rasulullah SAW itu sangat dermawan, beliau sangat dermawan, lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Jadi salah satu ibadah yang juga pantas untuk kita kejar, untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah. Apa itu sedekah? Dalam Islam memberikan harta, mengeluarkan harta itu hukumnya berbeda-beda. Bukan hanya sekedar asal kita memberikan harta kepada orang itu namanya sedekah, bukan. Karena Rasulullah SAW salah satu ciri beliau sebagai Nabi, pernah tahu kisah Islamnya Salman Al-Farisi? Dia melakukan tes kepada Rasulullah SAW. Apakah benar orang ini Nabi atau bukan? Caranya salah satunya adalah karena di dalam kitab terdahulu, dalam Taurat dan Injil itu sudah disebutkan ciri-ciri Nabi yang akan muncul sebagai penutup para Nabi. Salah satunya adalah dia tidak akan menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Maka dia mengetes dengan di satu hari dia datang kepada Nabi, kemudian memberikan makanan dan mengatakan bahwa ini adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW tidak memakan sedikit pun dari pemberian tersebut. Bahkan beliau membagikan kepada para sahabat yang ada. Tetapi besok harinya dia datang lagi, kemudian memberitahukan membawa makanan dan menyampaikan bahwa ini adalah hadiah dari saya. Maka beliau mau untuk memakan pemberian tersebut. Jadi sedekah dengan hadiah itu berbeda. Sedekah itu tidak diterima oleh Nabi, bahkan diharamkan bagi Nabi untuk menerima sedekah. Tapi beliau menerima hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu apa? Sedekah itu adalah harta yang diberikan kepada orang lain karena dasar orang yang diberikan itu adalah orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Ketika kita memberikan harta kepada pengemis, berarti itu sedekah. Tapi ketika kita memberikan harta ke masjid misalnya, itu bukan sedekah, itu namanya wakaf. Kalau diberikannya ke masjid. Hadiah itu apa? Hadiah itu adalah uang ataupun harta yang diberikan kepada orang lain karena niatannya adalah agar kita bisa menjalin hubungan silaturahim dengan orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai. Jadi hadiah itu diberikan bukan karena orang yang menerima itu dianggap sebagai orang yang membutuhkan atau orang fakir miskin, tapi karena kita mengharapkan orang tersebut bisa kita menjalin silaturahim dengannya. Jadi memberikan sesuatu kepada teman itu bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Kalau memberikan kepada orang yang membutuhkan baru itu sedekah. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW jauh lebih dermawan lagi. Jadi beliau lebih banyak memberikan sedekah di bulan Ramadan. Ini antara lain ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Karena ibadah itu banyak dan kita tidak bisa untuk melakukan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita memilih mana ibadah-ibadah itu yang paling utama. Maka prioritas ibadah yang memang lebih utama dilakukan di bulan Ramadan itulah yang harus kita kejar terlebih dahulu. Ya, terutamanya setelah berpuasa adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan di malam hari memperbanyak salat malam dan juga memperbanyak bersedekah. Gimana dengan tidur? Apakah tidur itu juga dianjurkan untuk diperbanyak? Pernah dengar naumus shaim ibadah? Puasanya orang tidur itu adalah ibadah, berarti kalau banyak tidur juga beribadah. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Jadi tidak boleh untuk mengatakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini memang dikenal bahwa disebutkan sebagai hadis, tapi ini bukanlah hadis.
Gimana tidurnya orang berpuasa itu ibadah? Berarti kalau bangun maksiat. Tidurnya orang yang berpuasa itu dihukumi sama seperti orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan perbuatan mubah yang lainnya. Jadi bisa jadi dia bernilai ibadah, bisa jadi dia mubah, bahkan bisa jadi dia bernilai haram, tergantung kondisinya. Orang yang tidur dengan niatan akan bangun malam misalnya, jadi tidur setelah isya langsung agar nanti malam bisa bangun, maka tidurnya itu menjadi ibadah karena niatnya adalah agar dia kuat untuk beribadah. Dan juga satu hal yang mungkin terlewatkan, qiyam lail atau salat malam yang lebih dianjurkan itu adalah yang dilakukan bukan di awal malam tapi di akhir malam. Secara umum, bukan hanya di bulan Ramadan, baik tarawih ataupun tahajud lebih utama dilakukan di akhir malam. Karena Rasulullah SAW membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu yang paling utama untuk digunakan untuk qiyamul lail. Maka ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah dengan satu imam di bulan Ramadan, salat tarawih di masjid, beliau berkata, ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal. Ini adalah perbuatan baru yang paling baik yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi sebelum kita di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Tapi ini adalah ibadah yang paling utama yang kita lakukan di sini. Tapi dia menegaskan bahwasanya wallati yanamuna anha afdal. Tapi salat yang ditinggalkan tidur oleh mereka itu lebih utama. Maksudnya adalah ketika mereka salat di awal malam, maka setelah itu mereka tertidur, tidak bangun untuk salat malam lagi. Maka sebenarnya kalau mereka bangun di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir, maka ibadah yang mereka lakukan itu lebih baik daripada yang dilakukan di awal malam. Jadi salat malam itu lebih dianjurkan untuk dilakukan di akhir malam. Maka kalau kita tidur niatnya adalah agar nanti bisa bangun di malam hari, maka tidur itu menjadi ibadah, menjadi berpahala. Kalau tidur karena hanya sekedar beristirahat, maka tidurnya menjadi mubah, tidak berpahala, juga tidak haram. Tapi kalau tidur di jam salat menjadi haram, karena dengan tidur itu meninggalkan salat. Jadi tidur di bulan Ramadan, tidur bagi orang yang berpuasa itu tidak serta-merta dihukumi sebagai ibadah. Tapi tidur itu perbuatan mubah yang bisa menjadi ibadah, bahkan bisa menjadi haram tergantung niatnya. Jadi di bulan Ramadan memang pahala itu dilipat gandakan berkali-kali lipat, tapi juga tidak sedikit hadis-hadis yang kita dengar sebenarnya bukan hadis atau disebut sebagai hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang perlu kita ketahui juga, karena kita tidak boleh untuk mengatakan bahwa Nabi bersabda demikian sedangkan pada hakikatnya Nabi tidak berkata seperti itu. Contoh lain misalnya ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan, kita mungkin mendengar man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini juga bukan hadis. Ini perkataan yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Maka kita tidak boleh untuk menganggap bahwa Nabi berkata seperti ini, karena Nabi tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Karena itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Ancamannya adalah man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya siap-siap dia menempati tempat duduknya di neraka. Maka ada banyak hal-hal yang kita dengar sebagai keutamaan ibadah-ibadah tertentu di bulan Ramadan terutama, tapi kita harus tahu apakah yang kita dengar itu hadis atau bukan. Kalau bukan hadis, maka kita tidak boleh sama sekali untuk menisbahkan, mengatakan bahwa ini adalah perkataan Nabi. Terakhir, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan.
yang membatalkan itu tentunya secara fisik. Tapi tujuan utama diperintahkannya puasa, ketika Allah SWT menyebutkan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah ketika Umar bertanya kepada para sahabat, apa itu takwa? Dia dinasihati, araita law mararta bi tariqin dhi syauq. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sedang berjalan kaki tanpa alas kaki, kamu melewati satu jalan yang penuh dengan duri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan cuek, dalam artian tidak peduli, jalan saja, atau apa yang akan kamu lakukan? Umar berkata, kalau saya berjalan di jalan yang penuh dengan duri, saya akan sangat berhati-hati. Maka dia dinasihati, itulah yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu adalah berhati-hati. Takwa itu takut jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa karena kita tidak menyadarinya. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan yang wajib sementara kita melalaikannya. Jadi takwa itu adalah takut kepada Allah SWT. Dan perwujudan takwa itu adalah dengan melakukan yang diwajibkan, meninggalkan yang dilarang. Jadi puasa itu memang yang diwajibkan oleh Allah SWT. Yang membatalkan puasa itu memang hanya makan, minum, dan juga hal-hal fisik lain. Tapi bukan berarti ketika berpuasa perbuatan-perbuatan dosa yang lain justru malah dilakukan. Ghibah itu adalah salah satu dosa besar. Ghibah itu apa? Ghibah itu membicarakan orang lain. Dosanya sebesar apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Dosanya seperti makan bangkai manusia. Jadi dosanya besar, ghibah itu. Tapi orang yang berpuasa mungkin menganggap bahwasanya obrolan seperti itu tidak membatalkan puasa. Padahal tujuan utama berpuasa adalah agar kita bertakwa. Kalau yang mubah saja kita mampu untuk meninggalkan, maka apalagi yang haram harus lebih ditinggalkan lagi. Puasa itu adalah latihan bagi kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh, makan dan minum itu boleh, tapi karena puasa Allah memerintahkan kepada kita coba tinggalkan. Ternyata kita mampu, maka harusnya yang haram juga lebih mampu untuk ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan peringatan, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi bukan tujuan utamanya itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang mubah, bukan hanya meninggalkan makanan dan minuman yang halal, tapi tujuannya adalah untuk melatih agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka berpuasa itu bukan hanya puasa menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Banyak perbuatan dosa yang sifatnya itu sebenarnya dosa besar, tapi karena terbiasa kita menganggapnya sebagai hal yang sepele. Omongan-omongan terutama yang menjadikan manusia itu tergelincir ke dalam neraka, itu paling utamanya adalah dari ucapan, dari mulut. Makanya ketika Rasulullah SAW menasihati kepada para sahabat untuk menjaga lisannya, amsik alaika lisanaka, jagalah lidahmu, jangan sampai kamu tergelincir ke dalam api neraka tanpa kamu sadari. Mu'adz bertanya, apakah kami akan bisa masuk neraka hanya karena lidah ini? Sakilat ka umuk wa hal yakubun nas ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjadikan manusia itu masuk ke neraka itu karena perbuatan yang dilakukan oleh lidah ini? Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi
admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin dia mampu untuk menjaga lidahnya, maka aku akan menjamin dia akan masuk surga. Maka di bulan puasa, selain kita melakukan banyak ibadah, kita terutama dilatih untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT. Kita meninggalkan dari makan yang minum, kita meninggalkan menahan diri dari yang halal, tapi kita juga harus menekankan lagi, kita harus menahan diri dari yang haram. Terutama yang sering kita lakukan, perbuatan haram yang sering kita lakukan adalah perbuatan haram yang muncul dari mulut, dari lidah kita. Ini yang semoga Allah SWT menjadikan umur kita panjang sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan dan kita bisa mendapati keutamaan Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.